البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Muqaddimah Tafsir yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-34. Kemarin belum kita selesaikan ya. Apa yang dilontarkan oleh orang-orang Al-Qaramitah Al-Batiniyah, bahwasanya mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala itu apa kemarin? Nah, tidak mengatakan hidup, tidak mengatakan enggak hidup, gitu loh. Jadi pendapat yang bisa dikatakan pendapat yang enggak benar. Qaramitah dipelopori oleh siapa kemarin? Hamdan bin siapa? Hamdan bin siapa kemarin? Pemimpin Qaramitah kemarin siapa? Ayo, Hamdan bin Ash'as. Al-mulaqab bil Qurmud. Di Qaramitah ini sebenarnya Qurmud ini. Qaramitah. Nah, bukan marmut ya, Qurmud. Nah, barakallahu fikum, itu termasuk kelompok sesat yang sangat berbahaya, menghancurkan kehormatan Makkah Al-Mukarramah saat itu. Paham ya? Menghancurkan kehormatan sekeliling Ka'bah saat itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bahkan Hajar Aswad dicuri oleh Qaramitah ini, dibawa ke Mesir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dicuri sampai beberapa tahun ya, sampai lama lah, baru ditebus oleh khalifah-khalifah yang setelahnya. Qaramitah ini, batiniyah, pecahan dari Syiah Rafidhah batiniyahnya ini. Nah, pokoknya intinya sudah benci kepada Islam. Benci kepada agama Islam. Kita lihat apa yang mereka lontarkan di sini. Apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, amma za'muhum annana law qulna, adapun anggapan mereka, kalau seandainya kita katakan innallaha hayyun syabbahnahu bil ahya, kalau seandainya kita katakan Allah Taala itu hidup, berarti kita menyerupakan dengan yang hidup. Wah, ini walau qulna innahu mayyit syabbahnahu bil amwat, kalau kita katakan Allah Taala itu mayit, berarti kita menyerupakan dengan apa? Dengan mayit, dengan benda-benda yang mati. Naqul fa innakum ala za'mikum hadza qad syabahtumuhu bil jamadat. Paham belum? Nah, nanti perhatian baik-baik yang punya kitabnya itu. Nah, kenapa enggak dibuka kitabnya itu? Ada, ya udah dengarkan baik-baik kalau enggak ada. Yang ada disimak ya. Nah, punya teman ada kan? Ayo. Kita lihat sini. Jadi kalau ada yang mengatakan, kalau kita katakan Allah Taala hidup, berarti kan kita menyerupakan Allah Taala dengan sesuatu yang hidup. Ngomong lagi, kalau kita katakan Allah Taala mati, berarti kita menyerupakan Allah Taala dengan sesuatu yang mati gitu loh. Akhirnya kita katakan apa? Kalau pendapatnya, pemikirannya seperti kalian seperti itu, berarti kalian telah menyerupakan Allah Taala dengan jamadat, benda mati. Benda-benda yang mati. Tembok ini disifati hidup enggak tembok ini? Kan enggak itu loh. Nah, kita lihat, famadum tumtakulun, selama kalian mengatakan innahu ghairu qabilil hayal maut kal hajar faqad syabahtumuhu bil jamad. Selama kalian masih mengatakan bahwasanya Allah Taala itu apa? Tidak menerima kehidupan dan kematian. Nah, barakallahu fikum, seperti batu. Berarti kalian menyerupakan Allah Taala dengan benda mati gitu loh. Parah enggak kira-kira? Parah. Nah, terus bagaimana yang selamat? Yang selamat Allah Taala itu zat yang maha hidup. Kehidupannya tidak seperti kehidupan makhluk, selesai gitu loh. Sekarang antara makhluk saja. Antum sekarang posisinya barakallahu fikum, punya tangan. Paham ya? Untuk masalah nama dan sifat ini ya. Kita punya tangan. Taruhlah kita ambil hewan yang enggak terlalu kecil juga, tapi ada, jangkrik. Paham ya? Jangkrik secara global punya tangan enggak, alhamdulillah? Punya. Nah, mau enggak antum kira-kira ada orang ngomong ke antum, orang seperti Qaramitah batiniyah gitu, kemudian ngomong misalkan ngomong ke antum, oh berarti tanganmu sama dengan jangkrik misalkan. Kira-kira marah enggak antum? Marah gitu loh. Kenapa marah? Karena makhluk aja marah gitu loh. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan hidup diserupakan, berarti hidupnya seperti makhluk. Otomatis Allah Taala kan murka terhadap mereka-mereka ini ya. Allah musta'an. Jadi jangan sampai apa? Keliru. Allah Taala punya nama dan sifat tapi tidak sama dengan makhluknya gitu loh. Paham ya? Kan sudah kita lewati kaidahnya. Apa kaidahnya, Ihsan? Apa? Apa kaidahnya? Ayo, 6.
Ayo. Al-ittifaqu. Nah, ahsanta barakallahu fikum, itu kaidahnya. Al-ittifaqu fil asma'i la yastalzim al-ittifaq fi dzawat wal haqa'iq, itu kaidahnya. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi apa? Zat dan hakikatnya. Paham ya? Nah, kalau antum lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensyarah kitab Al-Qawaidul Muslah, perhatikan ini ya. Beliau terkadang menyerupakan dikiaskan makhluk. Paham ya? Nah, al-fil, gajah misalkan. Gajah punya tangan misalkan. Kemudian semut juga punya tangan, tapi apakah sama tangan gajah dengan semut? Kan beda. Padahal makhluk itu ya. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Summa naqul lahum, kita katakan kepada mereka, hab, datangkan. Annana tanazzalna ma'akum. Hab, sekarang hab itu taruhlah, hab taruhlah. Taruhlah kalau sekarang kita ini tanazul, yaitu ngalah lah bersama kalian. Ngalah bersama kalian sudah. Lakin antum taqulun, tapi kalian mengatakan innana la naqul, tapi kalian mengatakan sesungguhnya kami tidak mengatakan innahu maujud wa la ghairu maujud. Ini. Paham belum? Taruhlah sekarang kita ini tanazul bersama kalian, ngalah bersama kalian. Ini perhatikan ya, dengarkan baik-baik ya. Akan tapi kalian mengatakan sesungguhnya kami tidak mengatakan apa? Sesungguhnya kami hendaknya tidak mengatakan, atau sesungguhnya kami tidak mengatakan innahu maujud wa la ghairu maujud. Sesungguhnya apa? Allah Ta'ala itu, na'am barakallahu fikum, tidak disifati ada dan juga tidak disifati enggak ada. Bingung enggak antum kira-kira? Antum? Bingung enggak? Bingung kan? Antum bingung enggak akhir saat? Ayo kita lihat sini. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu enggak disifati ada dan juga tidak disifati enggak ada gitu loh. Fa nafaitum anhul wujud wal adam. Kalian sekarang meniadakan wujud dan adam itu loh. Wujud itu kan ada, adam enggak ada itu loh. Nah, ini termasuk perkara yang bagaimana ini seperti ini? Perkara yang bahaya atau enggak Abdul Aziz? Perkara yang bahaya, perhatikan baik-baik. Perkara yang bahaya ini ya. Nah, jadi kalian telah meniadakan wujud dan adam. Allah Ta'ala itu enggak ada, enggak dikatakan enggak ada dan juga enggak dikatakan ada. Ini parah ini. Wa hadza mustahil bi ittifaqil uqala. Ini adalah perkara yang mustahil. Perkara yang enggak mungkin dengan kesepakatan orang-orang yang berakal. Dengan kesepakatan orang-orang yang berakal. Kalau berakal enggak akan mungkin mau untuk ngikutin pendapat mereka ini. Masa sesuatu kok bilang sesuatu itu enggak ada dan enggak, sesuatu itu enggak dikatakan ada dan juga enggak dikatakan enggak ada. Paham ya? Sekarang antum alhamdulillah sekarang. Antum ada enggak sekarang? Ada. Kalau antum bilang orang alhamdulillah ini enggak dikatakan ada, enggak dikatakan enggak ada juga. Terima enggak kira-kira? Enggak terima enggak? Enggak terima. Kenapa? Karena ini telah menyalahi akal. Sesuatu pasti ada, sesuatu tuh memiliki sifat yang inti itu ada. Kalau enggak ada bukan sesuatu. Paham belum? Ingat-ingat kaidahnya itu. Asy-syai' summiya syai'an li'annahu mawjud. Sesuatu itu dikatakan sesuatu karena ada. Fa idza kana syai' lam yujad la yusamma syai'an. Paham ya? Kalau sesuatu enggak ada ya enggak dikatakan sesuatu gitu loh. Paham belum? Dan sesuatu yang ada itu ima ada tapi nampak, ima ada tapi tidak nampak. Yang sekarang ada enggak nampak apa contohnya? Jin, malaikat ada atau enggak Ibrahim? Jin, malaikat ada enggak? Ada cuman tidak nampak. Paham belum? Sesuatu bukan tapi sesuatu. Sekarang sesuatu yang nampak seperti apa? Akhir saat. Sesuatu yang nampak seperti apa? Akhir saat. Seperti apa? Sesuatu yang nampak seperti apa contohnya? Sesuatu kan ada yang nampak, ada yang enggak nampak. Yang enggak nampak itu sesuatu juga jin dan malaikat. Sesuatu yang nampak seperti apa? Manusia. Paham ya? Ya sekarang yang nampak ini sesuatu semuanya. Nah, ini untuk bantah mereka ini loh. Kok bisa-bisanya gitu loh ya. Allah musta'an, kita lihat. Li'anal muqabalah bainal wujud wal adam muqabalatun bainan naqidain gitu loh. Dikarenakan menghadapkan antara ada dan enggak ada itu adalah muqabalah, adalah menghadapkan antara dua yang berseberangan gitu loh. Dua bertentangan, berlawanan. Yajibu idzar tafa'a ahaduhuma an yuthbit akhar, itu loh. Wajib apabila terangkat salah satu di antara keduanya harus menetapkan yang lain. Ima ada, ima enggak ada gitu loh. Kalau enggak ada ya berarti apa? Kalau enggak ada berarti apa? Ya enggak ada. Kalau ada ya ada gitu loh. Enggak bisa ini enggak ada dan ada. Paham ya? Nah, Pak, baksonya ada enggak, Pak? Baksonya itu ada dan enggak ada. Bingung orang, ada. Ima ada, ima enggak ada gitu loh. Paham ya?
Kalau diangkat salah satunya harus menetapkan yang lain. Kalau enggak ada yang diangkat berarti ada. Kalau adanya diangkat berarti enggak ada itu loh. Paham belum antum? Atau masih bingung? Bingung atau paham? Ayo kita lihat lagi di sini. Wa antum taqulun, dan kalian mengatakan la yajuzu an naqul innallaha mawjud wa la yajuz an naqul innallaha laysa mawjud. Sedangkan kalian mengatakan kita enggak boleh mengatakan Allah Taala ada. Enggak boleh juga mengatakan Allah Taala enggak ada. Lu piye lu? Gimana seperti ini? Paham ya? Kan orang gimana? Jadi masalah logikanya itu cara berpikirnya bagaimana itu loh. Kita enggak boleh mengatakan Allah ada dan juga enggak boleh juga mengatakan enggak ada. Lah terus gimana kalau gitu? Terus gimana coba? Gimana kira-kira? Kira-kira gimana kalau gitu? Batil enggak nih pendapat ini? Batil itu loh, kita lihat di sini. Wala yajuzu an naqul innallaha laysa bimawjud. Fa idza qulta innahu mawjud faqad alhatta. Wa idza qulta ma'dum faqad alhatta ini. Jika kamu mengatakan atau kembali ke ana berarti wa idza qultu ya. Apabila aku katakan bahwa Allah Ta'ala ada, berarti aku telah telah mengingkarinya. Dan jika aku katakan Allah Ta'ala enggak ada, berarti aku juga telah mengingkarinya. Wa hadza ghairu mungkin. Ini enggak mungkin. Ini enggak mungkin kata beliau. Fa hadza kata beliau. Wa naqul, dan sekarang kita katakan al-an syabbahtumu bil mustahilat wal mumtani'at allati la yumkin wujuduha. Masyaallah ini. Kesimpulan ke sini. Sekarang berarti kalian menyerupakan Allah Ta'ala dengan perkara yang mustahil, dan perkara yang enggak mungkin adanya. Ada enggak sesuatu yang dikatakan enggak ada dan ada? Ada enggak? Ada enggak sesuatu yang dikatakan ada dan enggak ada jadi satu gitu loh? Ada enggak kira-kira? Kardus, tahu kardus antum? Tahu kardus? Kardus itu aja memiliki, enggak mungkin antum bilang kardusnya ini ada dan enggak ada. Kalau antum angkat sifat ada berarti enggak ada. Kalau antum hilangkan sifat enggak ada berarti apa? Ada. Itu loh. Paham ya? Sesuatu seperti itu. Paham belum? Alhamdulillah. Bingung atau paham? Jadi sesuatu itu pasti memiliki sifat yang inti yaitu ada. Kalau sesuatu tersebut kok dibilang enggak ada berarti bukan sesuatu. Bukan sesuatu. Kita lihat sini. Allati la mungkin wujuduha, yang enggak memungkinkan adanya sesuatu yang istima' bainan naqidain itu enggak mungkin. Istima' bainan naqidain. Terkumpul padanya dua perkara yang berseberangan itu enggak mungkin dalam satu waktu. Paham ya? Handalah ini hidup dan mati ini. Hidup atau mati? Enggak dikatakan hidup, enggak dikatakan mati. Nah, gimana? Kalau enggak dikatakan hidup berarti mati gitu loh. Kalau dikatakan mati berarti enggak hidup itu loh. Paham ya? Kan gitu. Tapi kalau dibilang handalah ini enggak hidup, enggak mati juga. Nah, terus gimana? Paham ya? Barakallahu fiikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ini ya. Fa hadza madhhabul batiniyah, ini pendapatnya batiniyah fillahi azza wa jalla mengenai Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, mereka mengatakan la yumkin an nusbit lillahi isman wala ma'nan. Enggak mungkin kita menetapkan untuk Allah Taala itu nama wala ma'nan dan tidak pula makna. Bal nanfi anhu naqidain. Bahkan kita meniadakan darinya dua perkara yang berseberangan. Perhatikan ini, meniadakan dari Allah dua perkara yang berseberangan. Apa dua perkara yang berseberangan ini? Hidup ada tidak ada. Harus ditiadakan. Nah terus bagaimana? Maksudnya Allah Ta'ala itu ada atau enggak sih? Kita enggak mengatakan ada, enggak mengatakan enggak ada juga. Itu maksudnya mereka, tujuannya seperti itu gitu loh. Kan bikin bingung gitu loh. Bingung enggak antum? Kalau gitu modelnya. Bingung kan? Anak juga bingung kalau gitu loh. Paham ya? Masuk sesuatu kok dibilang enggak ada dan enggak dikatakan ada juga. Ima ada, ima enggak ada. Kalau enggak ada berarti ada, kalau ada berarti enggak. Kalau ada berarti apa? Ya ada, kalau enggak ada berarti enggak ada gitu loh. Tapi kalau enggak ada dihilangkan berarti ada enggak? Ada. Kalau ada yang dihilangkan berarti enggak ada atau ada? Kalau adanya dihilangkan berarti enggak ada atau ada? Enggak ada. Paham ya? Jangan bingung ini ya. Nah, barakallahu fiikum, ini bahas seperti ini biasanya agak pusing sedikit tapi enggak masalah, kita selesaikan dikit lagi. Wal akharun, sedangkan mereka yang lainnya, wahumul mu'tazilah. Siapa pentolannya Mu'tazilah siapa? Gengnya siapa? Siapa? Atau bil Wasil? Wasil bin Atha Al-Ghazzal, yang dibolak-balik ya. Wasil bin Atha Al-Ghazzal, Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Wa ahlud dhahir, dan orang-orang yang mengatakan pengikut apa? Ahlud dhahir ini. Alladzina yughaluna fi isbatid dhahir, yang mereka terlalu berlebihan dalam masalah apa?
di dalam masalah menetapkan sesuatu yang dhahir. Yaqulun, mereka mengatakan inna nusbit al-ism lakin la nusbit lahu ma'nan. Mereka mengatakan kita menetapkan nama tapi enggak menetapkan makna. Paham ya? Nah, paham belum? Antum itu ada tapi kita mengatakan apa? Memiliki sifat ada itu loh. Paham ya? Antum itu mendengar tapi enggak punya pendengaran itu loh. Antum itu melihat tapi enggak punya penglihatan. Itu modelnya seperti itu. Sami' bila sama', basir bila basar, itu loh. Kita lihat. Wa naqulu hadil asma' mujarrad a'lam faqat. Dan apa? Dan kita katakan, berarti nama-nama ini semata-mata cuma nama saja itu loh. Kosong dari makna. Ai sami' bila sama'. Mendengar tapi enggak punya pendengaran. Alim bila ilm. Mengetahui tapi enggak punya pengetahuan. Rahim bila rahmah. Zat yang maha apa? Merahmati tapi enggak punya rahmat. Dibolak-balik seperti itu. Wa hakadha ay mujarradu alamin, semata-mata cuma nama saja. Paham belum? Semata-mata cuma nama. Berarti kan ujung-ujungnya apa? Diserupakan dengan manusia. Manusia terkadang namanya Mahmud, ternyata dia orangnya enggak terpuji. Ya enggak? Ada orang namanya Muhammad, terkadang na barakallahu fikum Muhammad macam-macam juga orangnya. Paham ya? Enggak sesuai dengan namanya gitu loh. Kalau manusia seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semuanya bagus namanya. Dan lihat lagi, kama annaka taqul li hadzal rajul Muhammad wa huwa mudammam. Sebagaimana engkau katakan pada orang lelaki ini namanya Muhammad tapi Muhammad kan dipuji, mudammam tapi dicela ternyata. Paham ya? Nah, ma fihi khaslah hamidah. Dia enggak memiliki sifat apa? Tidak memiliki sifat yang mulia sedikit pun. Padahal namanya Muhammad itu loh. Contoh aja. Wa taqulu li hadzal rajul Abdullah wa huwa min akfar ibadillah yunkir wujudallah ini. Dan kamu katakan juga kepada orang ini, lelaki ini, namanya Abdullah, tapi dia termasuk orang yang apa? Hamba Allah Ta'ala yang paling kufur. Yang mengingkari wujudnya Allah Ta'ala. Namanya Abdullah padahal. Paham ya? Seperti itu. Idzan makna qaulina, jika demikian berarti makna ucapan kami, Abdullah mujarrad alam yu'ayyin musammah faqat. Ucapan kita yang mengatakan bahwasanya apa? Abdullah itu semata-mata cuma nama tok. Yang menentukan zat yang dinamai saja, fahum yaqulun, maka mereka mengatakan inna asma'allah hakadha a'lam mahdhah. Sesungguhnya nama-nama Allah Ta'ala itu seperti inilah, nama-nama murni gitu loh. Allah Ta'ala Sami' nama bukan? Ada sifatnya dalamnya. Apa sifatnya? As-Sama' itulah Ahlus Sunnah. Sami' sifatnya sama'. Hayyu sifatnya apa? Hayatun, itulah Ahlus Sunnah. Kalau Mu'tazilah mengatakan hayyun bila haya, alim bila ilm. Parah itu loh. Allah musta'an. Contohnya antum Abdurrahman sekarang contohnya. Abdurrahman, antum tuh melihat Abdurrahman tapi enggak punya penglihatan. Antum tuh mendengar tapi enggak punya pendengaran. Kira-kira marah enggak gitu kan? Marah manusia padahal. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya antum Abdul Aziz. Abdul Aziz antum tuh hidup tapi enggak punya kehidupan. Oh ya kan secara tidak langsung kan enggak senang gitu ya. Manusia padahal. Apalagi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita lihat lagi dikit lagi. Laisalah ma'nan wala tahmil ma'nan itlaqan. Nama-nama Allah Ta'ala itu mutlak cuma nama murni, tidak mengandung makna, tidak membawa makna sedikit pun kata mereka. Wa hadzal kalamul ladzi ja'a bihil mu'allif ja'a bihi istitradan wa laisa lahu dakhalun fit tafsir. Ucapan yang dibawa oleh mu'allif di sini, siapa mu'allifnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahimatullah alaih. Kata beliau, kalam yang dibawa oleh al-mu'allif di sini istidradan. Apa itu istidradan? Kalam yang di luar pembahasan. Kalam yang di luar pembahasan, yang tidak ada apa? Keterkaitan ilmu tafsir. Oleh karena itu li'annahu qala wa laisa hadza mawdi'u basti dzalik. Dan bukan inilah tempat untuk membentangkan permasalahan tersebut. Allahumma illa, kecuali kalau an yuqal dikatakan qad yadkhul tafsir min haitsu inna fil Qur'an asma' katsirah lillahi azza wajalla. Bisa jadi dibantah. Bisa jadi terkadang masuk dalam ilmu tafsir ditinjau dari siapa? Dalam Al-Qur'an banyak nama-nama Allah Taala yang barakallahu fikum yang banyak sekali untuk Allah Taala sehingga dimasukkan dalam bab ini. Mahum. Jadi kesimpulannya pendapat Al-Qarami itu al-batinnya pendapat yang batilah. Paham ya? Jadi kesimpulannya Allah Taala itu ada atau tidak Abdullah? Ada atau tidak? Ada. Adanya mutlak atau ada tapi punya nama dan sifat? Naam, punya nama dan sifat. Kalau Mu'tazilah mengatakan ada, nama saja, sifatnya enggak ada. Kalau Jahmiyah mengatakan apa? Jahmiyah mengatakan enggak ada sama sekali, mutlaqah. Kalaupun ada, wujuduhu mutlak. Adanya mutlak, enggak punya nama dan sifat. Padahal dia terbantah bahwasanya namanya sesuatu itu pasti memiliki sifat yang inti, yaitu apa?
Ada. Kalau nggak memiliki sifat inti ada tersebut berarti bukan apa? Berarti bukan apa, Abdul Aziz? Sesuatu itu pasti memiliki sifat yang inti, yaitu apa? Ada. Kalau tidak memiliki sifat inti ada berarti bukan sesuatu. Ada gimana? Bingung berarti ya? Bingung? Ayo, jangan sampai bingung. Oh ya, jangan sampai bingung. Kecepatan ya, ana ulangi. Sesuatu itu pasti memiliki sifat yang inti, yaitu ada. Oh ya. Kalau seandainya ada sesuatu tapi enggak punya memiliki sifat ada, berarti bukan sesuatu gitu ya. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.